Halo, Assalamualaikum Mas Andrian. Ini saya langsung praktekkan saja ya. Saya contohkan untuk kasus membuat script macros untuk pin gambar di Pinterest. Nah, ini langsung saja saya sudah membuka di halaman pin builder. Jadi ini halaman untuk pin. Langsung saja saya record. Nah, nanti ada beberapa hal yang unik kalau di Pinterest itu ya. Yang pertama, saya akan tetap record menggunakan metode select the best record atau mode tag. Ini misalkan langsung saya kasih judul. Kemudian ini gambar saya upload. Oke, 2 ya, terrecord 2. Kemudian di sini ada ini deskripsi ya. Perhatikan di sebelah kiri. Ketika saya klik dia ada, cuman posisi ketika saya ketikkan misalkan deskripsi. Nah, apa ini kita seperti ini ya. Kemudian ini yang ketiga. Kemudian yang keempat di sini ada link. Ini adalah link misalkan seperti ini .com. Nah, kalau udah saya stop dulu. Kemudian saya klik kanan edit makro. Nah, perhatikan di sini. Saya biasanya untuk testing-testing seperti ini baris 1 2 3 saya hapus. Jadi nanti biar tidak reload dan sebagainya seperti dari ulang dari awal. Yang pertama tadi ketika saya melakukan mengetik judul, di sini terlihat ada judul. Kemudian yang kedua, di sini tadi saya upload ternyata record ya. Record di sini ada link gambarnya. Kemudian nanti yang ketiga saya mengetikkan deskripsi. Di sini saya tadi berhasil mengklik hanya saja di sini untuk konten deskripsinya nggak muncul. Ya, jadi di sini tidak ada saya ketikkan deskripsi tidak terrecord. Dan yang keempat tadi saya mengetikkan link.com juga terrecord. Oke. Nah, dari sini yang perlu diperhatikan lagi biar tidak terjadi error. Biasanya kalau Pinterest itu dia mirip-mirip seperti Facebook. Jadi setiap kali kita melakukan aksi tindakan upload atau apa itu biasanya akan memiliki ID yang berubah-ubah ganti-ganti. Sama seperti di Pinterest juga sama. Jadi kalau diperhatikan di sini untuk atribut ID-nya, di sini ada pin, draft, title, bla 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 bla. Nah, ini karakter ini biasanya akan selalu berubah setiap kali kita upload foto baru atau kita bikin pin baru. Di sini biasanya akan selalu berubah. Nah, biar kita tidak kesulitan menganalisa, mendeteksi ini saya hapus saja. Ini kita hapus, ganti dengan tanda bintang. Begitu juga dengan yang bawah, posisi bawahnya upload gambar. Di sini atribut ID ada media upload input dan bla 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 blanya ini saya hapus, saya ganti tanda bintang. Atau boleh ini bintang, langsung bintang nggak apa-apa. Karakter bintang ini disebut juga karakter relatif ya. Jadi kalau misalkan atribut ID ini ternyata di belakangnya ada karakter apapun, kalaupun ada dia akan tetap terbaca. Jadi ini menggantikan. Kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa, tetap akan terbaca, dianggap kosong. Sama kemudian yang ketiga, nah yang posisi yang ketiga ini karena dia tidak yang ketiga ini tadi kan posisi ini judul. Kemudian ini tadi upload gambar. Yang ketiga tadi posisi adalah deskripsi. Cuman posisinya deskripsi tidak berhasil terrecord. Yang keempat tadi adalah link. Nah, yang deskripsi saya jelaskan nanti. Ini yang link dulu. Saya ubah juga di sini ada atribut ID, draft link ini saya hapus. Kemudian saya ganti dengan bintang. Nah, saya untuk yang deskripsi saya geser dulu ya, saya pindah ke bawah. Nanti saya kasih jelaskan habis ini. Sekarang saya praktek dulu. Jadi ini saya praktekkan dulu, saya close. Kemudian ini saya reload. Biar judul gambar
link hilang semua, deskripsi hilang semua. Kalau sudah, coba saya langsung play. Judul berhasil, gambar berhasil, dan sama link. Linknya yang gagal. Coba kita perhatikan dulu. Oh sorry, bukan link yang gagal ya. Tadi sebentar. Kita edit dulu. Untuk deskripsi saya komentarin dulu biar nggak tidak terbaca. Nah, cuman ini tadi linknya tidak berhasil. Saya ulangi. Kemudian saya play. Oke. Judul, video, dan link ternyata linknya gagal. Linknya tidak berhasil. Ya, sekarang kita coba di sini. Untuk link kenapa ini tidak terdetek ya? Atau coba kita kasih white second dulu semua deh ya. Kita kasih jeda, mungkin pengaruh tadi. White second 1 detik aja. Copy, kasih di sini. Ini link. Ini kasih white second, di sini white second kita pindah bawah aja. Oke, kita coba ya. Kita refresh dulu. Oke. Sekarang kita play. Judul oke, kemudian upload gambar oke. Nah, link.com-nya ternyata sudah masuk. Oke, ternyata kenapa linknya tidak terrecord? Ini pengaruhnya tadi di sini. Pas proses upload, kita sudah ngetik ini, proses selesai, gini hilang. Nah, sekarang saya akan membahas ini. Ini saya coba rename aja ya, Mas ya. Jadi, biar tidak hilang codingan kita, di sini kita kasih pin 1 misalkan. Kemudian kita masalah yang di deskripsi. Nih, kenapa kok tidak bisa terrecord? Nah, kalau di Imacros itu ada opsi dimana kalau misalkan kita menggunakan metode tag itu tidak berjalan, kita bisa menggunakan metode event. Ya, metode event itu di mana? Kita bisa lihat di sini metode direct, kemudian record option di sini. Ada yang kedua di sini ada experimental event recording mode. Kita bisa pilih, kemudian kita oke. Cuman nanti kalau misalkan ini sebenarnya versi mudahnya ya. Cuman kalau misalkan kita pakai metode record yang seperti ini nanti lumayan bingung untuk menentukan seleksinya. Coba kita perhatikan aja. Langsung record, kemudian di sini saya ketikkan deskripsi. Seperti ini ya. Saya stop, deskripsi saya hapus. Kemudian ini kita edit dikit. 1, 2, 3 hapus. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah strukturnya. Jadi di sini pertama adalah dimulai dengan event. Event tipe klik artinya kita memerintahkan kursor Imacros itu untuk mengklik. Jadi eventnya apa? Eventnya adalah klik. Klik bagian mana? Bagian ini di selektor ini. Ini kan panjang ya. Kita kalau misalkan tidak begitu paham, ini nanti saya jelaskan khusus ini akan saya jelaskan di video khusus perihal selektor ini. Cuman ini bisa kita sederhanakan ya. Ini nanti saja saya sederhanakan. Kemudian ini button sama dengan 0. Nah, kemudian ada event lagi bawahnya tipe key press, artinya itu mengetik. Kalau tandanya event tanpa S, itu berarti dia akan mengetikkan satu karakter key press ya. Kalau event pakai S, dia akan key press atau mengetikkan lebih dari satu karakter. Kita bisa lihat di sini ada char. Char tidak pakai S, itu mengetikkan huruf D saja. Tapi di sini ada char, ada deskripsi atau deskripsi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah event, tipenya apa, klik atau key press, kemudian ada selektor di dalam dikasih tanda petik. Setelah selektor, di sini ada charge kalau untuk mengetik. Jadi untuk yang atas ini abaikan. Sekarang saya mau hapus saja ini ya. Jadi ini saya hapus, kemudian saya ketikkan ulang aja.
Event pakai S saja, kemudian tipe sama dengan keypress, itu untuk perintah mengetik. Selektornya apa? Sama dengan tanda petik, nanti aja. Kemudian di sini charge itu karakternya, pakai S karena lebih dari satu kata kita mau ngetik lebih dari satu karakter. Sama dengan, misalkan di sini adalah deskripsinya. Nah, kita ubah ya di sini ya. Nah, untuk melihat selektornya gimana? Ini perkecil lagi dan kita balik ke sini, kita lihat inspect elemen, kemudian kita arahkan ke sini. Klik pojok kiri, arahkan ke sini. Kita bisa lihat di sini ada elemen atau tag div dengan kelas public dan sebagainya. Kemudian di bawah kemudian ada satu lagi di bawahnya ada span, kemudian ada br. Nah, kalau misalkan kita ketikkan, kita perhatikan di bawah ya. Saya klik dan saya ketikkan, apakah strukturnya tetap sama, div span br, misalkan div span, nah ternyata br-nya berubah jadi span. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita bisa pakai selektornya adalah div. Kemudian kita mau ambil atribut. Jadi pakai atribut kelas saja ya. Kalau pakai atribut kelas, kalau di selektor CSS itu atribut kelas itu dikasih tanda titik. Jadi perintahnya seperti ini. Tolong carikan selektor elemen div. Tolong carikan elemen div yang mempunyai kelas. Nah, seperti itu ya. Kelasnya apa? Kita copy saja kelasnya. Di sini perhatikan kelasnya itu ada dua. Jadi public draft style default block spasi public artinya di sini dia mempunyai kelas 2. Kalau punya kelas 2, coba kita copy saja semua. Ditandai dengan spasi itu artinya dia punya 2 kelas. Public draft style default block spasi public. Nah, kalau ada seperti ini kita kasih titik lagi. Jadi bacanya adalah tolong carikan elemen div yang mempunyai kelas pub ini dan juga punya kelas public. Jadi punya 2 kelas. Cukup seperti ini. Kemudian karena di sini bawah div ada span, saya kasih satu lagi span. Coba seperti ini ya, berhasil apa enggak ya. Makanya untuk event ini agak lumayan jelimet untuk pembelajarannya. Nanti saya buatkan video tersendiri. Kita coba khusus yang ini kita praktekkan, kita play di sini ya. Ini saya hapus saja. Kemudian saya play. Nah, di sini berhasil mengetik. Cuman bedanya event dengan tag itu kalau tag dia langsung mengetik semuanya. Tapi kalau event dia akan mengetikkan per karakter. Kalau sudah berhasil seperti ini ya tinggal kita ambil, ini kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Deskripsinya ini kita hapus, kita masukkan aja di sini. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana cara menampilkan dari data source. Ya, jangan lupa kita pakai set data source lagi. Jangan lupa kalau menggunakan data source ya harus di set data source-nya. Dan misalkan pinterest.csv. Kemudian set data source lain karena misalkan ya mungkin kan kita upload gambar cuma satu. Nah, berarti kan banyak, berarti pakai loop, jangan lupa loop. Data kolom nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Cukup seperti ini sudah bisa sebenarnya. Kalau sudah, di sini tinggal sesuaikan. Judul kita kasih misalkan kolom 1 ada judul misalkan call 1. Kalau misalkan judulnya atau tagnya itu mengandung spasi, khawatir jangan lupa kasih tanda petik. Kemudian konten juga kita hapus, kita ganti dengan kalau konten misalkan menggunakan tanda petik error, tanda petiknya nggak usah dipakai, nggak apa-apa ya, karena biasanya otomatis kalau CSV itu ada tanda petiknya. Kita ganti dengan kontennya misalkan di kolom
kolom 2, misalkan link gambarnya ya. Kemudian di sini untuk konten linknya misalkan kolom 3. Dan ini pakai kolom 4 seperti itu. Jangan lupa kalau pakai data source harus ditambahkan, di set dulu data source di atasnya. Oke, terima kasih ya Mas. Mudah-mudahan berhasil bikin script Pinterest-nya.